Di tengah tekanan yang makin memuncak, upaya penyelamatan berubah menjadi kekacauan besar. Setiap langkah di lokasi itu memicu ketegangan baru, dan satu keputusan salah bisa menghancurkan semuanya. Inilah titik di mana semua orang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Nenek tua itu berjalan pelan di sepanjang jalur pasar yang mulai ramai oleh pedagang yang baru membuka lapak. Kebayanya sudah terlihat lusuh dan warnanya memudar, namun ia tetap memakainya dengan rapi seolah itu satu-satunya pakaian layak yang ia miliki untuk bekerja. Ia membawa sebuah karung besar di punggungnya, dan setiap beberapa langkah, ia berhenti untuk memungut sampah plastik, botol, atau kertas yang berserakan di antara kaki-kaki para pengunjung pasar. Aktivitas itu sudah menjadi rutinitasnya setiap pagi, dan ia melakukannya tanpa mengeluh meski kondisi fisiknya tidak lagi sekuat dulu. Ia memungut sampah dengan teliti, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Tangannya bergerak teratur meski keriput dan lemah, menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Para pedagang dan pembeli yang lewat biasanya hanya melirik sekilas tanpa memberi perhatian lebih. Bagi mereka, nenek itu hanyalah bagian dari pemandangan pasar yang biasa. Seseorang yang keberadaannya sering diabaikan meskipun setiap hari membersihkan area yang mereka gunakan. Nenek itu tidak meminta bantuan siapapun dan terus bekerja dengan ritmenya sendiri. Pagi itu cerah, sinar matahari mulai menembus sela-sela atap kios dan mengenai tubuh nenek tersebut. Meski cuacanya menyenangkan, pekerjaannya tetap berat. Ia harus menyusuri bagian pasar yang licin, penuh tumpukan barang, dan dipadati orang yang lalu lalang. Namun ia tidak terpengaruh oleh keramaian itu. Ia tetap fokus pada karungnya, memasukkan satu demi satu sampah sambil memastikan jalur yang ia lewati menjadi sedikit lebih bersih. Tidak ada interaksi yang berarti antara dirinya dan orang lain. Semua berlangsung seperti rutinitas yang tidak pernah berubah. Meskipun tampak lemah, langkah nenek itu stabil dan tidak tergesa-gesa. Ia tidak peduli dengan pandangan orang yang mungkin meremehkannya. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah menyelesaikan pekerjaannya sebelum pasar semakin penuh. Dalam kesibukan pagi itu, nenek tersebut menjadi sosok yang tidak diperhatikan, namun keberadaannya memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan pasar tetap layak. Ia bergerak tanpa membuat suara, tanpa mencari perhatian, dan tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah drastis beberapa menit kemudian. Beberapa pedagang yang berada tidak jauh dari tempat nenek itu bekerja sebenarnya memperhatikan gerak-geriknya sejak pagi. Mereka melihat bagaimana nenek itu membungkuk berkali-kali untuk memungut sampah, dan beberapa dari mereka merasa kasihan melihat kondisi fisik nenek yang sudah renta. Namun meski rasa kasihan itu muncul, mereka hanya bisa memandang dari jauh tanpa melakukan sesuatu. Para pedagang itu juga sibuk menyiapkan dagangan mereka masing-masing dan tidak ingin meninggalkan lapak terlalu lama karena takut kehilangan pelanggan. Mereka sebenarnya sudah terbiasa melihat nenek itu datang setiap pagi. Setiap hari mereka melihat nenek itu melakukan pekerjaan yang sama, dan meskipun mereka ingin membantu, ada banyak yang membuat mereka ragu. Sebagian merasa tidak enak jika menawarkan bantuan karena khawatir nenek itu tersinggung atau merasa diremehkan. Sebagian lagi hanya bergumam dalam hati, berpikir bahwa masalah seperti itu terlalu kecil untuk dicampuri. Pada akhirnya, mereka hanya mengamati tanpa mengambil tindakan apapun. Beberapa pedagang bahkan berbisik satu sama lain mengenai kondisi nenek tersebut. Mereka membicarakan betapa kerasnya hidup nenek itu dan bagaimana ia tetap bekerja meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Namun percakapan mereka selalu berakhir dengan nada pasrah. Tidak ada yang benar-benar melakukan sesuatu, termasuk sekedar menawarkan minuman atau membantu memungut sampah. Setiap pedagang kembali sibuk dengan urusan masing-masing, seolah rasa kasihan itu hanya sebatas reaksi spontan tanpa kelanjutan. Walaupun begitu, rasa iba itu tetap ada di wajah mereka setiap kali melihat nenek itu membungkuk terlalu dalam atau berjalan terlalu lambat karena kelelahan. Mereka mungkin tidak berani bertindak, tetapi mereka tahu bahwa pekerjaan nenek itu tidak mudah. Rasa kasihan itu tertahan, tidak berubah menjadi tindakan nyata. Semua berlangsung seperti biasa, seakan mereka sudah menerima situasi itu sebagai bagian dari kehidupan pasar yang tidak pernah mereka coba ubah. Di tengah keramaian pasar, tidak semua orang memandang nenek itu dengan rasa iba. Ada beberapa pengunjung yang justru merasa terganggu dengan keberadaannya. Mereka menganggap nenek itu menghalangi jalur atau membuat suasana pasar terlihat tidak rapi karena membawa karung besar di punggungnya. Setiap kali nenek berhenti untuk memungut sampah, ada saja orang yang mendengus kesal atau melewatinya dengan langkah tergesa-gesa seolah nenek itu menjadi hambatan di tengah kesibukan mereka.
Sikap acuh ini membuat nenek itu semakin tidak diperhatikan dan diperlakukan sebagai bagian kecil yang tidak penting dari lingkungan pasar. Ada pembeli yang bahkan memutar mata ketika nenek itu menunduk terlalu lama di depan lapaknya. Mereka menganggap aktivitas nenek itu mengganggu kenyamanan, padahal nenek tersebut sedang membersihkan area yang justru sering mereka kotori sendiri. Beberapa orang lainnya memilih memindahkan langkah dengan cara yang tidak sopan, seakan memperlihatkan bahwa keberadaan nenek itu tidak seharusnya berada di ruang yang sama dengan mereka. Tidak ada teguran secara langsung, namun tindakan-tindakan kecil seperti itu jelas menunjukkan bahwa sebagian orang lebih memilih mengabaikan nenek tersebut sepenuhnya. Sikap seperti itu bukan hal baru bagi nenek tersebut. Setiap hari ia melihat ekspresi tidak sabar dari beberapa orang ketika ia bekerja. Ia juga sudah terbiasa mendengar suara keluhan singkat atau komentar lirih yang meremehkan keberadaannya. Tetapi nenek itu tidak membalas apapun. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa melawan, seolah ia sudah menerima perlakuan tersebut sebagai bagian dari rutinitas hariannya. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menghargai pekerjaannya, tetapi itu tidak membuatnya berhenti. Meskipun begitu, perlakuan sebagian orang itu perlahan menciptakan suasana yang semakin kontras di pasar. Di satu sisi ada mereka yang merasa kasihan, namun tidak berbuat apa-apa. Di sisi lain ada mereka yang mengabaikan bahkan merasa terganggu. Situasi ini membuat nenek itu berada di posisi yang serba salah, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Keberadaannya menyatu dengan keramaian pasar, tetapi sikap sebagian pengunjung membuatnya terasa seperti sosok yang tidak dianggap, hanya seseorang yang bekerja tanpa diperhatikan dan mudah disalahpahami oleh banyak orang. Saat suasana pasar masih berlangsung seperti biasa, muncul seorang polisi yang berjalan dengan langkah cepat menuju area tempat nenek tersebut bekerja. Polisi itu memiliki gestur tubuh yang menunjukkan sikap percaya diri berlebihan. Ia menatap sekitar dengan pandangan tajam, seolah sedang mencari sesuatu yang membuatnya tidak puas. Tanpa banyak memperhatikan keadaan pasar, ia langsung mengarahkan perhatiannya kepada nenek yang sedang memungut sampah di sudut jalan. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian sebagian orang di sekitar. Polisi itu terus berjalan mendekat dengan ekspresi tidak ramah. Dari cara ia memandang nenek tersebut, terlihat jelas bahwa ia tidak memiliki niat baik. Ia tidak memperlambat langkah meski melihat nenek itu sedang membungkuk dan fokus pada pekerjaannya. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran, seolah nenek itu sedang melakukan sesuatu yang mengganggu ketertiban. Kehadiran polisi tersebut dengan cepat mengubah suasana pasar yang tadinya hanya diwarnai keramaian biasa menjadi penuh ketegangan. Beberapa pedagang yang melihat polisi itu mendekat mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengenali sikap kasar polisi itu dari beberapa kejadian sebelumnya di pasar yang sama. Mereka tahu bahwa polisi tersebut sering bertindak tanpa mempertimbangkan situasi atau perasaan orang lain. Beberapa pedagang bahkan langsung berhenti dari kegiatan mereka untuk mengamati apa yang akan terjadi. Mereka khawatir polisi itu akan mempersulit nenek tua yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri secara normal. Namun nenek itu sendiri tidak menyadari kedatangan polisi tersebut sampai suara langkah beratnya terdengar sangat dekat. Ia mengangkat kepalanya perlahan dan melihat sosok polisi yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Tidak ada peringatan, tidak ada salam, hanya tatapan mengintimidasi dari seorang aparat yang datang dengan tujuan yang tidak jelas. Kehadiran polisi arogan itu menjadi awal dari situasi yang akan berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Polisi itu langsung membuka percakapan dengan nada tinggi, tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan nenek itu. Ia menuduh nenek tersebut sebagai penyebab kekotoran di area pasar, meskipun nenek itu jelas sedang membersihkan sampah yang ditinggalkan pengunjung dan pedagang. Tuduhan itu dilontarkan dengan keras, seolah nenek itu telah melakukan pelanggaran serius. Nenek tersebut terdiam sejenak karena tidak menyangka akan dituduh seperti itu, terlebih oleh seorang aparat yang seharusnya menjaga ketertiban, bukan menciptakan masalah baru. Beberapa pedagang yang mendengar tuduhan itu langsung saling pandang, mengetahui bahwa ucapan polisi tersebut tidak masuk akal. Mereka tahu nenek itu tidak pernah mengotori pasar. Jika ada, justru nenek itu yang setiap hari membantu membersihkan area tanpa diminta siapapun. Namun meskipun mereka ingin membela nenek tersebut, tidak ada satupun yang berani berbicara. Mereka paham betul bagaimana polisi itu bisa bereaksi ketika ada yang mencoba membantahnya. Situasi itu membuat mereka memilih diam meski mereka tahu yang dituduhkan tidak benar. Polisi tersebut terus berbicara dengan nada yang semakin keras, menuduh nenek itu membuang sampah sembarangan dan mengganggu ketertiban pasar.
Ia bahkan menunjuk-nunjuk area di sekitar nenek tersebut seolah sedang menunjukkan bukti dari pelanggaran yang tidak pernah terjadi. Nenek itu mencoba menjelaskan bahwa ia sedang memungut sampah, bukan membuangnya, tetapi suaranya tidak diperhatikan sama sekali. Polisi itu memotong setiap kata yang keluar dari mulut nenek tersebut, membentuk situasi di mana nenek itu tidak punya kesempatan untuk membela diri secara wajar. Dengan nada yang tidak bersahabat, polisi itu mulai menuntut agar nenek meninggalkan area pasar. Ia menegaskan bahwa nenek tersebut telah mengganggu aktivitas pasar dan harus segera pergi jika tidak ingin berurusan lebih jauh. Tekanan itu membuat beberapa orang di sekitar mulai gelisah, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menentang. Tuduhan yang salah itu tetap dibiarkan tanpa pembelaan, sementara nenek itu hanya bisa memandangi polisi tersebut dengan campuran keterkejutan dan ketidakberdayaan. Nenek itu berusaha menjelaskan situasinya dengan suara pelan namun jelas. Ia mengangkat tangan sedikit, mencoba memberi isyarat bahwa ia tidak sedang melakukan hal buruk. Nenek itu menyebutkan bahwa pekerjaannya setiap pagi adalah memungut sampah agar area pasar tetap bersih. Ia menunjukkan karung yang ia bawa, penuh dengan sampah yang baru saja ia kumpulkan. Namun meskipun penjelasannya masuk akal, ia mengutarakannya dengan hati-hati karena menghadapi aparat yang terlihat tidak berniat mendengarkan. Ia berharap penjelasan sederhana itu cukup membuat polisi berhenti menuduhnya tanpa alasan. Beberapa pedagang yang mendengar ucapan nenek itu mengangguk pelan, meski mereka tidak berani mengatakannya lantang. Mereka tahu bahwa nenek itu berkata jujur, karena mereka sendiri sering melihatnya membersihkan area pasar sejak pagi. Namun suasana tetap tegang karena nenek itu berbicara kepada polisi yang sudah menunjukkan sikap arogan sejak awal. Setiap kata yang keluar dari mulut nenek itu terasa seperti dipaksakan keluar dalam situasi penuh tekanan, sementara orang-orang di sekitar hanya bisa memperhatikan tanpa membantu. Polisi itu tetap memasang wajah tidak puas. Dari ekspresinya jelas bahwa ia tidak terlalu peduli dengan penjelasan nenek tersebut. Setiap kali nenek itu berbicara, polisi itu menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, seperti memutar mata atau menghela napas keras. Nenek itu mencoba tetap tenang, menjelaskan bahwa ia tidak mungkin mengotori pasar karena pekerjaannya tergantung pada kebersihan area itu sendiri. Ia bahkan menunjukkan beberapa sampah yang baru saja ia pungut sebagai bukti bahwa ia sama sekali tidak membuat masalah. Namun penjelasan itu tetap tidak mengubah sikap polisi. Meskipun merasa diperlakukan tidak adil, nenek itu terus berusaha menyelesaikan ucapannya dengan sopan. Ia tahu bahwa jika ia meninggikan suara atau membalas dengan emosi, situasinya bisa menjadi lebih buruk. Jadi ia tetap berpegangan pada fakta bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya dan tidak melanggar aturan apapun. Namun dari cara polisi itu menatapnya, nenek mulai menyadari bahwa penjelasan yang ia berikan mungkin tidak akan meredakan situasi. Yang ia hadapi bukanlah ketidakpahaman, tetapi sikap arogan yang tidak mau menerima penjelasan apapun. Polisi itu tidak menunjukkan sedikitpun tanda ingin menerima penjelasan nenek tersebut. Saat nenek masih berusaha menyelesaikan kalimatnya, polisi itu memotong dengan nada yang lebih keras, seolah sedang menunjukkan bahwa pendapat nenek tidak berarti apa-apa. Ia berdiri lebih dekat, membuat posisi nenek tampak semakin terdesak. Dengan gestur tubuh yang agresif, ia membuat nenek itu merasa tidak memiliki ruang untuk bergerak atau mempertahankan diri secara normal. Intimidasi ini bukan hanya dari kata-katanya, tetapi dari seluruh sikap tubuhnya yang sengaja dibuat menekan. Beberapa orang di sekitar mulai merasa tidak nyaman melihat situasi itu, namun tetap tidak ada yang berani maju. Mereka melihat bagaimana polisi itu menggunakan statusnya sebagai aparat untuk menekan seseorang yang jauh lebih lemah tanpa alasan jelas. Suaranya terus meninggi, dan ia menggunakan kata-kata yang merendahkan nenek tersebut, menyebutnya sebagai pengganggu dan menuduhnya membuat pasar menjadi kacau. Semua tuduhan itu tidak memiliki dasar, tetapi polisi itu tetap melontarkannya dengan percaya diri seolah ia sedang menangani pelaku pelanggaran nyata. Nenek itu hanya bisa berdiri dan menerima tekanan tersebut tanpa membalas karena ia sadar posisinya jauh lebih rentan. Ia mencoba tetap tenang, meskipun ekspresi polisi itu menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang akan membuat situasi menjadi lebih baik. Intimidasi itu berlangsung terus, dengan polisi semakin mendekat seolah ingin memaksa nenek itu merasa bersalah atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Suasana pasar menjadi hening di sekitar mereka karena orang-orang mulai menyadari bahwa situasi ini sudah melewati batas wajar. Polisi itu lalu mengancam bahwa jika nenek tersebut tidak pergi dari area pasar, ia akan mengambil tindakan lebih keras. Nada suaranya jelas ingin membuat nenek itu merasa takut dan menyerah tanpa perlawanan. Ia bahkan menuduh nenek itu melanggar aturan pasar meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut.
Intimidasi tersebut bukan lagi sekadar ketidakpedulian, melainkan tindakan yang disengaja untuk menunjukkan kekuasaan dan menekan seseorang yang tidak mampu membela diri secara verbal. Dari cara ia bertindak, jelas bahwa polisi itu tidak berniat menghentikan aksi kasarnya dalam waktu dekat. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar lokasi ketika suara polisi yang meninggi menarik perhatian banyak orang. Para pengunjung pasar yang awalnya hanya lewat mulai berhenti dan melihat apa yang terjadi. Mereka melihat seorang polisi berbadan besar sedang menghadapi seorang nenek tua yang bahkan sulit berdiri tegak tanpa memegang karungnya. Banyak yang merasa tidak nyaman melihat ketimpangan situasi itu, tetapi tidak ada satupun yang berani maju untuk menghentikan interaksi tersebut. Semua hanya berdiri dan mengamati dari jarak aman. Beberapa pedagang yang sudah mengetahui sifat arogan polisi itu memilih untuk menjaga jarak lebih jauh. Mereka tahu bahwa jika mereka mencoba ikut campur, polisi tersebut bisa dengan mudah mengalihkan kemarahannya kepada mereka. Meskipun mereka ingin membela nenek tersebut, risiko yang harus mereka hadapi terlalu besar. Mereka tidak ingin usahanya terganggu atau terlibat masalah hukum hanya karena mencoba membantu seseorang yang sedang ditindas. Akibatnya, mereka hanya bisa mengawasi dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Orang-orang yang berada di barisan belakang kerumunan mulai berbisik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada yang benar-benar tahu karena mereka hanya melihat bagian akhirnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang polisi yang tampak marah dan seorang nenek yang berdiri dalam posisi defensif tanpa kemampuan untuk melawan secara wajar. Beberapa dari mereka merekam kejadian itu dengan ponsel, tetapi tetap tidak melakukan aksi nyata untuk menghentikan intimidasi tersebut. Mereka memilih mengamankan diri masing-masing daripada mengambil risiko. Kerumunan semakin besar, tetapi semakin besar pula rasa takut yang membuat mereka diam. Tidak ada satupun yang merasa cukup kuat atau cukup berani untuk menantang polisi yang sedang marah tersebut. Semua orang tahu posisi nenek itu tidak menguntungkan, namun mereka juga tahu bahwa mencoba menjadi pahlawan dalam situasi seperti ini bisa berujung pada masalah yang jauh lebih rumit. Jadi, meskipun banyak mata yang menyaksikan kejadian itu, tidak ada tangan yang terulur untuk menolong. Kerumunan itu menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang sedang terjadi di depan mereka. Polisi itu akhirnya mencoba berdiri kembali, meski jelas tubuhnya belum pulih sepenuhnya dari kejadian sebelumnya. Gerakannya lambat dan tidak stabil, tetapi ia memaksa dirinya untuk tampak tegar. Dari sorot matanya terlihat bahwa ia mulai kehilangan kesabaran karena Maya tetap diam. Sikap Maya yang tidak menunjukkan rasa takut justru membuat polisi itu merasa diremehkan. Keadaan ini membuat suasana di pinggir jalan itu semakin tegang, dan setiap gerakan kecil dari keduanya terasa penting. Tanpa berpikir panjang, polisi itu melangkah mendekat. Langkahnya berat namun penuh amarah. Ia menempatkan dirinya tepat di depan Maya, dengan jarak yang seolah sengaja dibuat terlalu dekat. Dengan posisi itu, jelas bahwa ia ingin menggunakan intimidasi sebagai cara untuk menekan Maya agar menuruti kemauannya. Di wajahnya tergambar keputusan untuk mengambil tindakan yang lebih keras jika diperlukan, meski Maya belum melakukan kesalahan apapun. Tindakan polisi itu semakin menunjukkan bahwa ia tidak mampu mengendalikan emosinya. Ketika jarak sudah tinggal beberapa sentimeter, ia mengangkat tangan dan langsung mendorong Maya dengan keras. Dorongan itu tidak hanya menunjukkan sikap otoriter, tetapi juga memperlihatkan bahwa ia ingin menegaskan dominasinya secara fisik. Maya tersentak mundur oleh kekuatan dorongan tersebut, namun tetap mempertahankan ekspresi dingin tanpa menunjukkan ketakutan seperti yang diharapkan polisi itu. Melihat Maya tidak bereaksi sesuai dugaan, polisi itu semakin frustrasi. Dorongan keras yang dilakukannya tidak menghasilkan efek yang ia inginkan. Justru Maya masih berdiri tegak, hanya berpindah satu langkah karena terdorong. Situasi ini membuat polisi tersebut makin kehilangan kendali, dan ketegangannya semakin menumpuk. Namun, bagi Maya, perlakuan itu hanya memperjelas bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang tidak profesional dan tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Polisi itu semakin kehilangan kendali ketika melihat Maya sama sekali tidak menunjukkan reaksi takut. Dengan penuh emosi, ia meraih lengan Maya dan menekannya dengan kuat, seolah ingin memastikan bahwa Maya tidak bisa mengabaikannya lagi. Cengkeramannya terlihat jelas sebagai tindakan yang dilakukan karena frustrasi, bukan karena alasan tugas. Maya tetap menatapnya dengan ekspresi yang datar, membuat situasinya semakin panas. Tanpa ragu, polisi itu kemudian menarik lengan Maya dengan kasar. Tarikan itu cukup kuat untuk memaksa tubuh Maya bergeser ke arah yang diinginkan polisi tersebut.
Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani melawannya. Namun sikap Maya tetap tidak berubah, membuat jelas bahwa otoritas yang coba dipertontonkan polisi itu tidak mempengaruhinya sedikitpun. Setelah menarik Maya, polisi itu menyikut bahu Maya dengan sengaja. Gerakan itu bukan kecelakaan, melainkan tindakan yang menunjukkan kemarahannya yang semakin meningkat. Benturan pada bahu Maya tidak membuatnya terjatuh, hanya membuat posisinya terdorong beberapa langkah. Reaksi minimal dari Maya membuat polisi tersebut semakin merasa diremehkan, dan itu memperburuk emosinya. Setiap tindakan kasar itu membuat situasi berubah dari sekadar cekcok menjadi tindakan intimidasi yang jelas. Maya tetap diam, bukan karena takut, tetapi karena ia menilai tidak perlu menanggapi tindakan yang tidak masuk akal. Polisi itu kini bergerak lebih dekat lagi. Napasnya berat, menunjukkan bahwa ia sudah tidak memikirkan aturan atau etika. Ketegangan antara keduanya mencapai titik di mana tindakan selanjutnya bisa mengubah arah kejadian secara drastis. Maya mencoba mempertahankan tubuhnya agar tetap seimbang setelah disikut oleh polisi itu, namun sikutannya terlalu keras dan dilakukan dengan sengaja. Akibat dorongan tersebut, Maya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Ia tidak sempat menahan diri, sehingga tubuhnya menghantam aspal dengan cukup keras. Suara benturan tubuhnya terdengar jelas, membuat beberapa orang yang melihat dari kejauhan sempat berhenti untuk memperhatikan. Posisi jatuhnya cukup menyakitkan karena lengannya menahan sebagian berat tubuh, sementara sisi pinggulnya juga ikut terbentur. Meski begitu, Maya tidak mengeluarkan teriakan atau keluhan apapun. Ia hanya menarik napas pendek sambil mencoba menenangkan rasa sakit yang menyebar di tubuhnya. Reaksinya yang tetap tenang justru memperlihatkan bahwa ia tidak ingin memberikan kepuasan kepada polisi yang menjatuhkannya. Polisi yang menjatuhkan Maya tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah atau kepedulian. Alih-alih membantu, ia justru menatap Maya dengan tatapan angkuh seolah kejatuhan itu sepenuhnya salah Maya sendiri. Sikap itu menunjukkan dengan jelas bahwa ia merasa tindakannya masih dalam batas haknya, meskipun sudah sangat jauh dari standar yang seharusnya dijaga oleh seorang aparat. Ia berdiri tegap dengan tangan di pinggang, menunggu reaksi Maya seperti seseorang yang ingin memancing masalah lebih jauh. Sementara Maya perlahan mencoba bangkit, polisi itu tetap menatapnya dengan ekspresi yang menantang. Ia tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi Maya untuk berdiri dengan nyaman. Tekanan yang ditunjukkannya tidak lagi sekadar fisik, melainkan juga psikologis. Maya memahami bahwa situasinya sudah melewati batas wajar, tetapi ia tetap memilih untuk bangkit dengan tenang, menegakkan tubuhnya tanpa menunjukkan ketakutan. Dengan itu, ketegangan di antara mereka semakin meningkat dan membuka jalan untuk kejadian berikutnya. Beberapa pedagang yang berada tidak jauh dari lokasi mulai menyadari bahwa situasi itu tidak wajar. Mereka melihat bagaimana polisi tersebut menjatuhkan Maya tanpa alasan yang jelas. Reaksi para pedagang muncul secara alami, karena mereka sudah sering melihat Maya memungut sampah di sekitar pasar setiap pagi tanpa pernah mengganggu siapapun. Melihat seseorang sebaik itu diperlakukan kasar oleh aparat membuat mereka langsung merasa ada ketidakadilan yang sedang terjadi. Meski begitu, para pedagang tidak langsung mendekat. Mereka masih berhati-hati karena tahu bahwa berurusan dengan polisi bisa membawa masalah. Namun, mereka saling pandang dan membicarakannya dengan suara rendah, memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan salah paham. Ketika makin banyak orang yang memperhatikan, suasana pasar perlahan berubah dari kesibukan biasa menjadi perhatian penuh terhadap satu titik kejadian itu. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak seharusnya sedang berlangsung. Beberapa di antara mereka mulai memberi isyarat kepada pedagang lain untuk mendekat lebih dekat tanpa terlalu mencolok. Tujuannya sederhana, jika terjadi sesuatu yang lebih parah, setidaknya ada saksi yang melihat dengan jelas bagaimana semuanya berlangsung. Jarang terjadi pedagang bersikap kompak, tetapi kali ini perlakuan polisi itu begitu mencolok dan tidak masuk akal sehingga rasa solidaritas muncul dengan sendirinya. Meski tidak berani ikut campur secara langsung, para pedagang itu berdiri lebih dekat untuk memastikan bahwa Maya tidak menghadapi situasi ini sendirian. Mereka berdiri dalam posisi yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas tanpa memprovokasi polisi tersebut. Kehadiran mereka memberi tekanan sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Situasi menjadi lebih serius karena bukan hanya satu atau dua orang yang menyaksikan, tetapi hampir seluruh barisan pedagang di area itu sudah terfokus pada tindakan polisi yang semakin keterlaluan itu. Ketika menyadari banyak pedagang mulai memperhatikan, polisi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aksinya. Ia justru semakin berani dan semakin kasar dalam bersikap.
Tatapannya tajam dan penuh tantangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak peduli siapapun yang melihat. Ia merasa memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja, bahkan ketika tindakannya sudah jelas tidak masuk akal. Sikap itu membuat suasana pasar menjadi semakin tegang, karena semua yang melihat mulai menyadari bahwa polisi ini bukan sekadar arogan, tetapi berbahaya. Polisi itu menggerakkan tubuhnya dengan sikap yang semakin agresif. Ia beberapa kali maju selangkah lebih dekat ke arah Maya, memperlihatkan niat intimidasi yang lebih besar dari sebelumnya. Suasana yang tadinya hanya sekadar salah satu kejadian tak menyenangkan di pasar kini berubah menjadi ancaman nyata. Sikapnya menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan aturan atau batasan, dan justru menikmati posisi dominannya. Maya yang sedang berusaha menenangkan diri menjadi target empuk bagi perilaku sewenang-wenang tersebut. Beberapa pedagang mulai terlihat gelisah ketika melihat perubahan sikap polisi. Mereka tahu bahwa jika situasi ini tidak berhenti, kemungkinan besar akan terjadi tindakan yang lebih brutal. Namun, mereka tetap berhati-hati dan menahan diri agar tidak ikut terseret masalah. Mereka hanya bisa saling bertukar pandang dengan rasa khawatir, karena gerak-gerik polisi itu sudah jauh melewati batas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sementara itu, mereka memperhatikan setiap pergerakannya secara lebih serius untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Di tengah ketegangan itu, polisi tersebut menegakkan tubuhnya dengan sikap semakin agresif dan siap melakukan tindakan berikutnya. Ia tampak seperti seseorang yang ingin menunjukkan kekuasaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Setiap langkah yang ia ambil menciptakan tekanan psikologis yang besar terhadap Maya. Para pedagang yang menyaksikan hanya bisa berharap situasi tidak semakin buruk. Namun dari cara polisi itu bergerak, jelas bahwa sesuatu yang lebih parah hampir pasti akan terjadi. Ketegangan pun semakin memuncak, menandai bahwa kejadian ini baru memasuki tahap yang lebih serius. Polisi itu akhirnya mulai membuka mulutnya dan mengeluarkan bentakan yang mengagetkan semua orang yang melihat. Suaranya keras, penuh tekanan, dan jelas bertujuan untuk merendahkan Maya. Ia menuduh Maya mengganggu ketertiban pasar, padahal semua orang tahu bahwa tuduhan itu tidak masuk akal. Bentakannya tidak disertai alasan jelas, hanya kemarahan yang dibuat-buat untuk menunjukkan dominasinya di depan umum. Sikap itu membuat suasana pasar berubah menjadi penuh perhatian dan ketegangan. Maya yang sebelumnya hanya diam dan mencoba tetap tenang kini menjadi sasaran kata-kata yang tidak pantas. Polisi itu berulang kali menegaskan bahwa Maya dianggap membuat kotoran dan keributan, padahal kenyataannya Maya justru sedang membersihkan area pasar. Teriakan-teriakan itu bukan lagi sekadar teguran, melainkan bentuk intimidasi verbal yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan mental seseorang yang dianggap lemah. Setiap kata yang keluar dari mulut polisi tersebut terdengar seperti upaya mempermalukan Maya di depan banyak orang. Para pedagang yang menyaksikan mulai bereaksi dengan lebih jelas. Mereka semakin geram karena apa yang dituduhkan polisi itu sudah jauh dari kenyataan. Namun, mereka tetap mempertahankan jarak karena takut akan konsekuensi jika mencoba membela Maya secara langsung. Meski tidak ada yang berani melawan, ekspresi wajah mereka menunjukkan ketidaksetujuan dan kemarahan tersendiri. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tindakan arogan, tetapi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa diterima. Sementara itu, polisi tersebut terus meninggikan suara seolah ingin memastikan seluruh pasar mendengar dan melihat apa yang ia lakukan. Ia benar-benar berusaha mempermalukan Maya sebanyak mungkin, memosisikan dirinya sebagai pihak berkuasa yang merasa tak bisa disentuh. Maya hanya berdiri, menahan diri agar tidak terpancing, meskipun tekanan verbal itu terus meningkat. Keadaan semakin jelas menunjukkan bahwa polisi tersebut sedang mencari alasan untuk melakukan tindakan berikutnya, dan semua yang melihat dapat merasakan bahwa situasi ini menuju ke arah yang lebih buruk. Maya tetap tidak membalas satu kata pun ketika polisi itu terus membentaknya. Ia menjaga wajahnya tetap datar dan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Diamnya Maya bukan karena takut, melainkan karena ia tahu situasinya belum tepat untuk melakukan perlawanan. Sikap tenang itu membuat polisi tersebut semakin kesal, karena ia merasa diabaikan. Dalam pikirannya, orang yang dibentak harus menunjukkan ketakutan, tetapi Maya justru berdiri tanpa gemetar sedikit pun. Ketenangan Maya ini membuat polisi itu merasa perlu meningkatkan agresinya. Ia mendekat lebih jauh, berjalan hingga jarak antara mereka hampir tidak tersisa. Wajahnya berada tepat di depan wajah Maya, seolah ingin memaksa Maya melakukan kesalahan. Namun Maya tetap tidak merespons. Ia menatap lurus tanpa menunjukkan kepanikan, membuat suasana menjadi lebih tegang.
Reaksi seperti itu bukan yang diharapkan polisi tersebut, sehingga kemarahannya makin naik. Para pedagang yang melihat mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari Maya. Mereka melihat bahwa Maya tidak tampak seperti orang tua biasa yang ketakutan. Cara ia berdiri, cara ia mengatur napas, dan bagaimana ia tidak terpengaruh oleh intimidasi membuat beberapa dari mereka saling berbisik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jelas Maya bukan sosok yang mudah dipatahkan oleh tekanan semacam itu. Sikap diamnya justru menjadi sinyal bahwa ia sedang menahan sesuatu yang belum ingin ia keluarkan. Sementara itu, polisi yang merasa diremehkan mulai kehilangan kontrol diri. Ia menganggap Maya sedang menantangnya secara langsung, meskipun Maya tidak mengucapkan satu kata pun. Emosinya memuncak, dan ia mulai bersiap melakukan tindakan fisik lain sebagai cara untuk membuktikan bahwa ia berkuasa penuh. Ketegangan di lokasi semakin meningkat karena semua yang melihat menyadari bahwa tindakannya sudah melewati batas, sementara Maya tetap berdiri tegak menunggu langkah berikutnya dengan sikap yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Polisi yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya mengangkat tangannya dengan kasar. Ia bergerak maju tanpa mempertimbangkan apapun, seolah Maya bukan manusia yang harus dihormati. Dengan tindakan spontan yang penuh amarah, ia mendorong Maya secara sengaja. Dorongan itu bukan sekadar sentuhan, tetapi dorongan kuat yang jelas bertujuan menjatuhkan. Gerakannya menunjukkan bahwa ia sudah tidak peduli lagi apakah tindakannya sesuai aturan atau tidak. Maya yang tubuhnya sudah tidak mudah lagi terkena dorongan itu secara langsung. Ia tidak sempat mengantisipasi karena polisi bergerak tiba-tiba. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Luka-luka kecil dari benturan sebelumnya belum sepenuhnya reda, tetapi kini ia kembali merasakan rasa sakit yang lebih besar dari jatuhan kedua ini. Para pedagang yang menyaksikan spontan mengeluarkan desahan kaget karena tindakan itu sudah terang-terangan melewati batas sebagai seorang aparat. Polisi itu tidak menunjukkan niat untuk menolong atau bahkan memeriksa keadaan Maya. Ia hanya berdiri tegak sambil menatap Maya dari atas, seolah-olah tindakan menjatuhkan perempuan tua itu adalah tindakan yang wajar. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak berubah, tetap sombong dan penuh kepuasan. Ia bahkan terlihat seperti sedang menunggu reaksi dari Maya, berharap perempuan tua itu menunjukkan rasa takut atau menyerah sehingga keangkuhannya merasa terpenuhi. Sementara itu, Maya terdiam sejenak di tanah. Namun diamnya kali ini bukan lagi karena menahan diri atau menjaga situasi tetap terkendali. Dorongan brutal tersebut telah mengubah batas kesabarannya. Ia mulai mendorong tubuhnya bangkit perlahan, namun caranya bangkit bukan seperti orang tua biasa yang kesakitan. Gerakannya lebih terkontrol, lebih mantap, dan ada sesuatu pada cara ia menegakkan tubuhnya yang menandakan bahwa sikapnya akan berubah. Para pedagang yang melihat dapat merasakan bahwa kejadian setelah ini mungkin tidak akan berjalan seperti sebelumnya. Maya akhirnya berdiri kembali setelah dorongan brutal itu. Namun kali ini, ada perubahan jelas pada caranya menatap polisi tersebut. Wajahnya tidak lagi sekadar menahan diri atau tetap tenang seperti sebelumnya. Tatapannya kini tajam dan fokus, menunjukkan bahwa batas kesabarannya telah habis. Sorot matanya bukan sorot mata orang lemah atau korban yang ketakutan. Polisi itu sempat terdiam beberapa detik karena melihat perubahan sikap yang tidak ia prediksi sama sekali. Gerakan Maya ketika berdiri juga tidak lagi terlihat seperti gerakan orang tua pada umumnya. Ia bangkit dengan kontrol tubuh yang kuat, tanpa goyah meskipun baru saja jatuh 2 kali dalam waktu singkat. Cara ia menegakkan tubuhnya tampak konsisten dan stabil, seolah sudah terlatih bertahun-tahun untuk mempertahankan keseimbangannya. Para pedagang yang memperhatikan dari kejauhan mulai menyadari sesuatu yang berbeda, karena tidak banyak perempuan seusia Maya yang bisa bangkit dengan cara seperti itu setelah diperlakukan kasar. Polisi itu tetap mencoba mempertahankan sikap arogan, tetapi tatapan Maya yang kini berubah membuatnya sedikit ragu. Ada ketegangan baru yang muncul di antara keduanya. Maya tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi bahasa tubuhnya sudah memberikan sinyal bahwa ia tidak lagi akan menerima perlakuan semena-mena. Posisi tubuhnya terlihat siap, bukan dalam posisi menyerang, tetapi juga bukan dalam posisi bertahan seperti sebelumnya. Sikap ini membuat polisi tersebut tidak mampu lagi meremehkannya sepenuhnya. Para pedagang yang menyaksikan mulai berbicara pelan satu sama lain. Mereka melihat Maya berdiri dengan cara yang tidak biasa, dan perubahan ini membuat mereka semakin yakin bahwa Maya bukan sekadar nenek tua biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan sejak awal, sesuatu yang kini mulai muncul setelah ia diperlakukan terlalu jauh. Reaksi mereka menunjukkan bahwa situasi akan berubah dalam waktu dekat, dan dari cara Maya berdiri,
jelas bahwa ia tidak lagi akan membiarkan polisi itu bertindak semaunya. Dalam hitungan detik setelah berdiri, Maya merubah posisinya dengan kecepatan yang tidak sejalan dengan usianya. Tanpa memberikan peringatan apapun, ia menangkap pergelangan tangan polisi itu ketika pria tersebut hendak mendekat lagi. Gerakannya presisi dan cepat, menunjukkan bahwa Maya sudah sangat berpengalaman dalam teknik pertarungan. Polisi itu tidak sempat bereaksi karena gerakan Maya dilakukan secara terarah dan tepat pada titik yang membuat tubuh lawannya kehilangan keseimbangan. Setelah berhasil mengamankan pergelangan tangan itu, Maya melanjutkan aksinya dengan menarik lawannya ke depan sambil memutar tubuhnya. Gerakan tersebut adalah teknik dasar kuncian yang dikenal efektif untuk melumpuhkan lawan yang lebih besar. Polisi itu terkejut karena ia tidak menyangka nenek tua yang ia rendahkan ternyata mampu melakukan teknik seperti itu. Tubuh polisi tersebut terseret mengikuti momentum yang diciptakan Maya tanpa mampu melepaskan diri. Saat polisi itu kehilangan keseimbangan, Maya menambahkan satu gerakan lanjutan berupa bantingan bersudut rendah. Kakinya menghalangi langkah polisi, sementara lengannya memanfaatkan tenaga lawan sendiri untuk menjatuhkannya. Bantingan itu tidak dilakukan dengan kekuatan berlebihan, tetapi cukup untuk membuat tubuh polisi itu menghantam tanah secara keras. Suara jatuhnya terdengar jelas, dan para pedagang yang menyaksikan langsung terdiam karena tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Ketika polisi itu tergeletak dan berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, Maya tetap berdiri tegap dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Posisinya sudah siap melakukan kuncian tambahan jika polisi itu mencoba bangkit dengan cara agresif. Semua orang yang melihat kini sadar bahwa Maya bukan hanya korban yang tersiksa sejak awal. Ia adalah seseorang dengan kemampuan fisik terlatih, dan tindakannya barusan adalah respon yang muncul ketika batas kesabarannya dilampaui. Situasi di pasar berubah seketika, karena keseimbangan kekuasaan kini bergeser secara drastis. Setelah terjatuh cukup keras, polisi itu mencoba bangkit dengan tergesa-gesa. Namun rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik yang baru saja diterimanya. Ia menatap sekeliling dan melihat para pedagang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbuka lebar. Beberapa tampak terkejut, sementara yang lain berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan ekspresi puas. Situasi itu memukul egonya, karena ia terbiasa menjadi sosok yang ditakuti, bukan sosok yang dijatuhkan oleh seorang nenek tua di depan umum. Polisi itu kemudian berusaha menegakkan tubuhnya, namun gerakannya tidak lagi seagresif sebelumnya. Ada keraguan dalam setiap langkahnya. Tubuhnya masih terasa sakit akibat bantingan Maya, dan pikirannya dihantam pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana mungkin perempuan tua yang tampak rapuh tersebut bisa menjatuhkannya dengan teknik sebersih itu? Ia mencoba mengatur napas sambil menatap Maya, tetapi tidak ada lagi keangkuhan yang tersisa di wajahnya. Yang tersisa kini hanyalah kekagetan dan rasa tidak percaya. Para pedagang yang melihat kejadian itu juga mempengaruhi cara polisi tersebut bereaksi. Ia dapat merasakan bahwa posisi dominannya telah runtuh dalam hitungan detik. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang berkuasa, melainkan sebagai seseorang yang baru saja dipermalukan. Situasi ini membuatnya semakin sulit untuk menjaga wibawa. Polisi itu tampak bingung antara ingin kembali menyerang atau mundur dan menyelamatkan sisa kehormatannya. Namun dari ketegangan tubuhnya, jelas ia tidak lagi yakin pada tindakannya sendiri. Sementara itu, Maya tetap berdiri dengan posisi stabil, menatap polisi tersebut tanpa rasa takut. Sikapnya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kesiapan jika situasinya kembali memanas. Melihat ketenangan Maya, polisi itu makin goyah. Ia menyadari bahwa jika ia membuat langkah salah, kemungkinan besar ia akan dipermalukan untuk kedua kalinya. Dalam situasi itu, ia memilih untuk tidak langsung bergerak, karena kini ia memahami bahwa lawannya bukan lagi nenek tua biasa, tetapi seseorang yang jauh lebih terlatih daripada yang ia bayangkan. Suasana pasar berubah sepenuhnya setelah bantingan Maya membuat polisi itu terkapar. Para pedagang yang sejak awal hanya menjadi saksi pasif kini mulai mendekat. Mereka tidak berniat membuat keributan, tetapi rasa kagum mereka terhadap Maya tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka melihat bagaimana seorang nenek tua yang selama ini hanya dikenal sebagai pemungut sampah ternyata mampu melumpuhkan seorang polisi arogan dalam hitungan detik. Banyak dari mereka saling berbisik, mengulang apa yang baru saja mereka lihat seolah memastikan bahwa itu bukan ilusi. Beberapa pedagang bahkan mengakui secara terbuka bahwa teknik yang digunakan Maya bukan teknik sembarangan. Ada yang menyebut bantingan itu mirip teknik bela diri profesional, dan ada yang bahkan langsung menebak bahwa Maya dulu pasti seorang ahli. Semakin banyak orang berkumpul,
Semakin besar pula pengakuan mereka bahwa Maya adalah sosok yang jauh lebih luar biasa daripada yang mereka kira. Mereka tidak hanya kaget, tetapi juga merasa hormat terhadap kemampuan dan keberanian yang ditunjukkan Maya. Sementara para pedagang membicarakan apa yang mereka lihat, Maya tetap menjaga posisinya. Ia tidak berusaha menyombongkan diri atau memanfaatkan situasi. Ia hanya memastikan bahwa polisi tersebut tidak melakukan tindakan agresif lagi. Sikapnya yang tenang setelah semua kekacauan itu justru membuat para pedagang semakin menghargainya. Mereka mulai mendekat dengan langkah hati-hati karena tidak ingin menambah keributan, tetapi cukup dekat untuk memastikan bahwa Maya baik-baik saja. Pada akhirnya, ketika mereka mulai memahami bahwa Maya bukan sembarang wanita tua, para pedagang menunjukkan sikap hormat dengan cara mereka sendiri. Ada yang membantu menawarkan kursi, ada yang menanyakan keadaannya, dan ada pula yang memastikan polisi itu tidak kembali berulah. Mereka tidak lagi melihat Maya sebagai nenek pemungut sampah, melainkan sebagai seseorang yang pernah memiliki kemampuan besar yang selama ini ia sembunyikan. Dari kejadian itu, semuanya sadar bahwa hari itu bukan sekadar insiden pasar biasa, tetapi momen ketika kebenaran tentang masa lalu Maya akhirnya terlihat.